Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izal Jibril Winar dari jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 33321700071. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas perancangan IC Shift Register Pipo 4-bit dengan teknologi CMOS dalam mata kuliah rangkaian terintegrasi. Yang pertama, perkembangan IC digital saat ini memiliki kemajuan yang pesat, di mana dengan bentuknya yang kecil, memungkinkan ribuan, bahkan jutaan komponen elektronika aktif dapat tersusun di dalamnya. Salah satu IC digital yang umum digunakan yaitu IC Shift Register, yang berfungsi untuk menyimpan dan transfer data dalam sistem digital. Dalam tugas ini, yang menjadi bahasannya yaitu merancang IC Shift Register Pipo 4-bit menggunakan teknologi CMOS yang terdiri dari transistor tipe NMOS dan PMOS. Tujuannya antara lain untuk memahami teknologi CMOS yang terdapat dalam IC dan cara kerjanya. Yang kedua, merancang desain gerbang logika dan memahami prinsip kerja dari rangkaian shift register Pipo 4-bit. Yang ketiga, mengetahui dan merancang desain transistor PMOS dan NMOS dari rangkaian shift register Pipo 4-bit. IC atau Integrated Circuit adalah komponen elektronika semikonduktor yang merupakan gabungan dari ratusan atau ribuan komponen-komponen lain. IC merupakan gabungan dari beberapa komponen seperti resistor, kapasitor, dioda, dan transistor yang telah terintegrasi menjadi sebuah rangkaian berbentuk chip kecil. IC dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah transistor atau komponen penyusunnya, mulai dari yang paling kecil yaitu SSI atau Small Scale Integration, dan yang paling besar yaitu ULSI atau Ultra Scale Integration. Selain itu, juga dapat dikelompokkan berdasarkan aplikasinya yaitu IC analog, seperti op-amp, IC regulator tegangan, dan IC multiplier. Terdapat juga IC digital seperti IC flip-flop, IC counter, IC shift register, dan IC multiplexer. Shift register terdiri dari susunan beberapa flip-flop yang memiliki fungsi penting dalam aplikasi yang melibatkan penyimpanan dan transfer data dalam sistem digital. Shift register pada umumnya digunakan untuk menyimpan dan menggeser data digital berupa 0 dan 1 yang masuk ke dalam shift register dari sumber eksternal dan tipikalnya tidak ada karakteristik urutan internal dari keadaan tersebut. Jenis-jenis dari shift register antara lain SISO atau Serial Input Serial Output, SIPO atau Serial Input Parallel Output, PIPO Parallel Input Parallel Output, dan PISO Parallel Input Serial Output. Shift Register PIPO memiliki cara kerja dengan menggeser bit input menuju bit output secara simultan. Rangkaian shift register Pipo 4-bit tersusun dari 4 buah D flip-flop dengan input yaitu pin D3 hingga D0 dan output yaitu pin Q3 hingga Q0. Pergeseran bit memerlukan sumber clock eksternal dengan frekuensi clock sesuai yang dibutuhkan. Proses pergeseran data input akan terjadi apabila keadaan clock berubah dari low menuju high, sehingga data dari input akan bergeser secara simultan menuju output. Jadi di sini merupakan pin Q0, ini merupakan pin Q3, dan di sini juga merupakan pin D0, di sini juga pin D3. Cara kerja shift register Pipo yaitu memiliki input pada pin D0 hingga D3 dan memiliki pin output pada pin Q0 dan hingga Q3. Pergeseran bit memerlukan sumber clock eksternal dengan frekuensi clock yang sesuai dibutuhkan. Data akan masuk dari pin input dan keluar pada pin output secara simultan dengan mengikuti sinyal dari clock. Pergeseran data input akan terjadi apabila keadaan clock berubah dari low menuju high. Nah, di sini dapat dilihat tabel kebenaran shift register Pipo. Tabel kebenaran di sini menampilkan semua kombinasi input dan output dari rangkaian shift register Pipo. Setiap input akan memiliki nilai output yang sama, karena data akan bergeser secara simultan. Jadi di sini dapat dilihat apabila kita ambil contoh di sini input 0100,
maka keluarannya juga akan sama, yaitu 0100. Selanjutnya yaitu ada CMOS. Salah satu teknologi dalam mendesain sebuah IC yaitu CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor. Teknologi ini terdiri dari dua jenis transistor, yaitu PMOS dan NMOS. Transistor tersebut memiliki 3 buah terminal, yaitu drain, gate, dan source. Keadaan tersambung atau terputus pada dua terminal ditentukan oleh keadaan dari kontrol terminalnya. Rangkaian logika dengan menggunakan kedua tipe transistor tersebut dikenal dengan complementary MOS atau CMOS. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari NMOS dan PMOS. Nah, yang pertama, terminal gate transistor NMOS dalam kondisi high dapat menghantarkan arus dari source menuju drain. Apabila terminal gate transistor NMOS dalam kondisi low, dapat dikatakan bahwa kondisi transistor off dan tidak dapat menghantarkan arus. Nah, kemudian untuk PMOS, apabila terminal gate transistor PMOS dalam keadaan low, dapat menghantarkan arus dari source menuju drain. Apabila terminal gate transistor PMOS dalam kondisi high, dapat dikatakan bahwa transistor off dan tidak dapat menghantarkan arus. Jadi yang membuat perbedaan yaitu sifatnya yang saling berkebalikan dari NMOS dan PMOS. Selanjutnya untuk gerbang not CMOS atau gerbang inverter, ini disusun terdiri dari transistor CMOS dengan menggunakan satu transistor NMOS dan satu transistor PMOS. Input A yang bernilai 0 akan mengakibatkan NMOS transistor off dan PMOS transistor on, maka outputnya bernilai 1. Begitu juga sebaliknya. Input A yang bernilai 1 mengakibatkan transistor NMOS menjadi on dan PMOS menjadi off, maka outputnya bernilai 0. Untuk gerbang NAND, ini disusun dari transistor CMOS dengan menggunakan dua gerbang transistor NMOS yang disusun secara seri antara Y dan ground. Kemudian transistor PMOS yang disusun secara paralel antara Y dan VDD. Jika input A atau B bernilai 0, maka setidaknya ada satu transistor NMOS menjadi off dan satu transistor PMOS bernilai on, maka output Y bernilai 1. Apabila kedua input bernilai 1, maka Y akan menghasilkan output bernilai 0. Gerbang NOR yang disusun dari transistor CMOS dengan transistor NMOS yang disusun paralel untuk memberikan output low ketika terdapat salah satu input high. Jadi transistor PMOS yang disusun secara seri untuk memberikan output high ketika kedua input low. Jadi apabila kedua input ini bernilai 0, maka akan menghasilkan keluaran bernilai 1. Nah, sisanya akan menghasilkan keluaran bernilai 0. Selanjutnya terdapat rangkaian skematik shift register PIPO. Di sini rangkaian ini disimulasikan dengan menggunakan software multisim. Rangkaian register PIPO ini terdiri dari 4 buah D flip-flop. Nah, inputnya itu dari D0, D1, D2, dan hingga D3. Kemudian outputnya ini dari pin Q0, Q1, Q2 hingga Q3 menggunakan lampu LED. Kemudian di sini terdapat clock yang disimulasikan dengan saklar agar kita dapat mengetahui pergeseran data saat clock mengalami perubahan nilai dari low ke high. Nah, terus terdapat seri IC yang digunakan sebagai D flip-flop yaitu 7474N. Selanjutnya terdapat rangkaian gerbang logika shift register PIPO. Nah, di sini shift register PIPO ini terdiri dari 4 buah D flip-flop tadi. Nah, D flip-flop tadi dipecah hingga menjadi rangkaian gerbang logika yang tersusun dari 4 buah gerbang NAND dan 1 buah gerbang NOT. Inputnya sama dari D0 hingga D3. Nah, menggunakan saklar atau di sini clock untuk mengetahui pergeseran data saat mengalami perubahan nilai dari low ke high, dan di sini terdapat output dari Q0 hingga Q3. Di sini dapat dilihat rangkaian D flip-flop tersusun dari 4 gerbang NAND dan 1 gerbang NOT.
Untuk satu gerbang NAND membutuhkan 2 transistor PMOS dan 2 transistor NMOS. Nah, sedangkan untuk satu gerbang NOT membutuhkan satu buah transistor PMOS dan satu buah transistor NMOS. Nah, jadi untuk membuat satu rangkaian D flip-flop berarti membutuhkan 9 transistor NMOS dan 9 transistor PMOS. Nah, karena rangkaian shift register PIPO membutuhkan 4 buah D flip-flop, maka rangkaian tersusun dari 36 transistor NMOS dan 36 transistor PMOS. Nah, di sini juga merupakan rangkaian sama dari kelanjutan rangkaian sebelumnya, karena ini untuk input D1 dan untuk input D0. Selanjutnya di sini terdapat stick diagram shift register PIPO. Nah, jadi stick diagram itu merupakan gambar yang digunakan untuk menerjemahkan desain dari rangkaian VLSI menjadi rangkaian silikon. Nah, di stick diagram juga digunakan untuk mencakup berbagai informasi berupa topografi dan layer silikon dalam bentuk yang sederhana. Jenis silikon yang digunakan memiliki berbagai macam jenis dan dibedakan berdasarkan warnanya. Rancangan stick diagram ini didesain menggunakan software Microwin. Setiap warna mewakili jenis silikon yang berbeda, di mana terdapat lapisan polisilikon yang berwarna merah, lapisan metal yang berwarna biru, lapisan P diffusion berwarna hijau kecoklatan, dan lapisan N diffusion berwarna hijau tua. Nah, jadi di sini terdapat rangkaian stick diagram shift register PIPO. Nah, dan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau penyusunan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.